Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, sekarang kita baru ngapain sih asik-asik di Zoom kayak gini? Kita mau ngapain ya? Kita mau buat project apa ya? Oke, kalau mau dilihat, nih, di background kita tulisannya podcast nilai berakhlak. Oke, jadi kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang temanya tentang berakhlak yang dilakukan oleh ASN. Kita selaku CPNS yang juga merupakan bagian dari ASN. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Atia selaku MC hari ini, dan aku berasal dari Seksi Izin Tinggal Keimigrasian. Dan selanjutnya, aku perkenalkan teman aku yang lainnya. Monggo, silakan Mas Ahmad Rifai. Halo, saya Menteri Fayakniawan dari Seksi Dokumen Perjalanan. Asik nih, aku mau join podcast nih. Oke, nah selanjutnya mungkin aku pick yang Mas Arifta. Oke, mungkin bisa pamit dulu dan perkenalkan diri dulu dan dari seksi atau bidang mana? Halo, saya Arifta dari bidang tempat pemeriksaan imigrasi. Oke, baik dari tempat pemeriksaan imigrasi. Oke. Nah selanjutnya yang segender sama aku mungkin Mbak Agil yang cantik sekali. Monggo silakan bisa perkenalkan. Hai, Hai, perkenalkan aku Agustina Agil Nur Azani, aku di seksi dokumen perjalanan. dokumen perjalanan juga. Oke, selanjutnya yang terakhir mungkin dari Anas bisa memperkenalkan diri. Halo, aku Anas Raffiadi Tewarman dari Seksi Intelijen Keimigrasian. Oke, baik. Semuanya sudah memperkenalkan diri ya, dan ternyata ada beberapa seksi yang sama seperti Mas Ahmad Rifai, terus Mbak Agil, terus aku dari seksi yang berbeda, terus ada Mas Arifta yang dari bidang, dan Mas Anas juga dari bidang yang berbeda. Oke, kita langsung to the point aja. Sebenarnya setelah melakukan pekerjaan kita selama ini selaku CPNS, kita kan sudah bekerja dan bertemu dengan orang lain dan sebagainya ya. Kira-kira penerapan nilai-nilai berakhlak seperti apa sih yang udah teman-teman lakukan sekalian? Nah, mungkin aku mulai dari aku dulu ya. Kalau dari aku pribadi, dulu aku masih ingat banget, aku waktu itu masih di front office dan ada seorang ibu-ibu pemohon paspor. Beliau sedang melakukan pengisian dokumen dan beliau kesulitan untuk menulis karena waktu itu usia beliau sudah agak cukup sepuh dan penglihatan beliau juga udah berkurang. Nah, waktu itu beliau meminta aku untuk membantu menuliskan. Akhirnya aku bantu tuliskan sampai selesai, aku bantu juga pelayanan lainnya. Kemudian ibu itu mengeluarkan uang, uang 50.000. Waktu itu aku langsung tersenyum dan berkata kepada ibu itu, mohon maaf ibu, untuk uang seperti ini tidak kami terima. Ini sudah SOP dan dari kantor kami tidak menerima imbalan apapun. Nah itu adalah pengalaman yang aku masih ingat sampai sekarang. Menurut aku itu wujud dari diri kita, loyal terhadap instansi juga, menjaga nama baik instansi, dan kita juga berintegritas. Itu. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga. Mungkin yang pertama dari Mbak Agil dulu mungkin ya. Aku random aja milihnya. Silakan. Oke, halo, aku ada pengalaman lumayan berkesan ketika lagi pelayanan. Jadi ada yang bersangkutan itu pemohon mengajukan paspor untuk bekerja di Malaysia. Nah, eh, pekerjaannya itu dipotong rambut atau salon. Itu ada seorang laki-laki. Nah, kami saya jelaskan bahwa kalau misalkan mau bekerja harus sesuai prosedur, harus minta ID kerja di PP2MI atau minimal surat rekomendasi dari Disnaker. Nah, yang bersangkutan pun memang attitude-nya bagus, dia sanggup dan mau berusaha untuk melengkapi dokumen yang diminta. Nah, setelah beberapa hari kemudian dia datang lagi dan ternyata dia tidak mendapatkan dokumen yang kami minta karena dari BP2MI atau Disnakernya tidak bisa memberikan karena yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ID kerja.
Nah, dia mohon-mohon bagaimana caranya biar dapat kesempatan untuk dapat paspornya. Ternyata dari kami tetap sesuai prosedur dan nggak bisa ngasih paspornya itu. Nah, nggak expect banget tiba-tiba dia tuh kayak teriak, nangis dan banting tasnya sampai semua tuh kaget di kantor. Nah, terus kami sebagai petugas tetap harus tetap tenang dan menenangkan. Mungkin dia marahnya bukan sama petugas, tapi marahnya sama keadaan karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin, entah dari tekanan keluarga atau bagaimana. Tapi karena memang tidak bisa ditenangkan, akhirnya saya meminta bantuan kepada kepala seksi dokumen perjalanan untuk menenangkan yang bersangkutan. Begitu sih dari pengalaman dari aku gitu. Oke, baik. Terima kasih atas Terima paparannya. Ternyata kasih. menarik juga ya pengalaman dari Mbak Agil dan sangat merepresentasikan juga termasuk responsnya dan kemudian tata cara responsnya juga. Nah, mungkin dari Mas Anas sendiri punya pengalaman yang mirip atau mungkin berbeda atau bagaimana? Monggo silakan. Baik, mungkin kalau dari aku sih, karena aku dari seksi intelijen keimigrasian, yang dimana itu di bawah bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, mungkin identik sama pengawasan ya, pengawasan keimigrasian gitu. Nah, pengawasan sendiri kan kadang nggak nentu ya waktunya, bisa jadi malam, bisa jadi siang, pagi atau bahkan atau mungkin dari libur. Jadi ya kita tuh kadang kalau hari libur pun kalau misal ditelepon atau ada apapun ya pasti harus berangkat, langsung berangkat. Dulu mungkin pernah ada kasus seperti ada WNA gitu ya. Dia tuh mencuri di Kota Lama, daerah Kota Lama. Ya, dan itu pun hari weekend gitu loh. Ya udah, ketika kita di telepon ya kita harus berangkat. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, ternyata Mas Anas ini sangat pekerja keras sekali ya. Hari libur pun tetap berangkat itu. Oke, nah selanjutnya aku penasaran nih, kalau misal di TPI itu kayak gimana nih, Mas Arif teh? Mungkin bisa open mic dan cerita ke kita. Di TP itu lah macam-macam. Kalau dari nilai-nilai berakhlak ya mungkin apa ya? Hmm, ya inilah kemarin ada pengalaman ini. Pernah sih. Jadi kan ada WNA, dia tuh ini ada kayak ada sesuatu masalah lah. Dia kan ditarik ke pemeriksaan lanjutan. Nah, itu kan di situ kan lama banget nungguin. Itu aku pernah di ini mau dikasih 200 ribuan coba biar tolong cepetin gitu. Ya tak saya tolak lah. Maaf, sorry sorry, no no no, just wait my boss. Aku bilang gitu. Oh lagi ya, banyak lah. Hmm, ya aja dulu, nanti nanti lanjutin lagi. Oke, oke, berarti mirip-mirip kayak aku tadi ya, dikasih uang 50.000, tapi kalau itu lebih banyak, duitnya yuan, gitu. Oke, nah mungkin last nih dari Mas Ahmad Rifai, mungkin bisa cerita nih. Kayaknya banyak nih senyum-senyum dari tadi. Silahkan. Terima kasih Mbak Atia. Saya dari seksi dokumen perjalanan mungkin waktu itu terkait penerapan nilai berakhlak. Waktu itu aku tiba-tiba ditempatin di tempat pelayanan yang jauh dari pusat, mungkin dari Semarang sampai ke Kabupaten Grobogan dan juga ditempatkan di bidang di bagian yang mungkin aku belum pernah megang sebelumnya. Namun aku selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dan juga adaptasi dengan lingkungan sekitar, serta tidak lupa juga untuk selalu update dengan teknologi yang ada terkait teknologi yang ada di tempat kerja tersebut, sehingga mungkin implementasi nilai berakhlak yang bisa aku ambil nilai adaptif dan juga nilai kompeten. Gitu aja sih Mbak Aya. Oke, baik. Terima kasih semua atas paparannya dari teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oke, mungkin belum ada ya. Kalau belum ada, setelah aku mendengar cerita dari teman-teman gitu kan, ternyata
Meskipun kita masih kecil-kecil ini, tetapi kita ternyata cabai rawit juga ya. Kita udah mulai belajar untuk menerapkan perilaku dan nilai berakhlak ini. Mungkin kita juga melihat contoh dari atasan kita, rekan kerja kita, atau mungkin kita juga dapat paparan-paparan lain, mungkin saat pelatihan dan sebagainya. Gitu. Ini hal yang baik dan yang harus kita terus lanjutkan. Tadi yang aku lihat juga dari paparan teman-teman, yang seperti aku yang mendapatkan uang, hampir mendapatkan uang, terus kemudian dari Mas Arifta juga yang mirip, yang menunjukkan perilaku nilai ASN yaitu akuntabel, terus kemudian Mas Anas juga yang sama menunjukkan integritasnya untuk datang meskipun bukan di jam kerjanya gitu kan. Terus kemudian dari Mas Ahmad Rifai yang juga sharing tentang ceritanya belum pernah ditempatkan di tempat itu dan menunjukkan kompetensinya meskipun di tempat yang sebelumnya belum dikuasai. Ini adalah insight yang bagus dan harapannya nanti ketika kita sudah naik jenjang atau karir kita semakin ke atas, semoga nilai ini selalu masuk dan menjadi jati diri kita bersama. Gitu. Oke, mungkin itu aja dialog kita sampai saat ini. Mungkin selanjutnya kita akan bertemu dengan podcast-podcast lainnya. Oke, baik. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.